Jadi di sini Mas Edis ingin berdiskusi tentang nama Allah dan padanannya, dan mungkin nanti akan melebar kemana-mana, terserahlah. Yang penting berkaitan dengan spesifikasi Allah. Jadi begini teman-teman, nama Allah ini adalah Tuhan yang disembah oleh bangsa Arab, kata Mas Edis. Saya katakan Mas Edis, nama Yesus, ya, nama Yesus juga tidak ada di dalam kamus Bani Israel. Tunjukkan satu saja kepada saya, ada nama Yesus di kamus Bani Israel. Yesus itu bahasa Yunani. Bani Israel berbahasa Ibrani di zaman Nabi Musa, berbahasa Aramaik di zaman Nabi Isa. Mereka tak punya kamus yang di dalamnya terisi Yesus, gak ada, ya, gak ada. Nah, sehingga padanan kata itu tergantung dari mana kita belajar bahasa. Maka saya katakan begini, lafaz Allah, ya, lafaz Allah itu kalau kita lihat di dalam kitab-kitab, ini saya kasih kitabnya biar percaya sama ya. Kita biar pakai literasi Mas Edis. Ya. Ini diingat-ingat namanya. Hasyiyatu i'anati talibin ala hilli alfadhi fathil mu'in. Di dalam kitab ini dijelaskan, kalau Islam itu jelas ada referensinya Mas Edis. Wallahu, adapun lafal Allah, alamun itu sebuah nama. Lidzati, bagi sebuah zat, al-wajibul wujud, yang wajib adanya. Segala sesuatu ada karena Allah. Wa asluhu, asal lafal Allah, ilahun, dari lafal ilah. Ilahun ini namanya isim nakirah, kata umum. Wa huwa ismu jinsin. Ilahun adalah isim jenis, kata benda yang menunjukkan kepada suatu jenis. Likulli ma'budin. Lafal ilahun awalnya umum, setiap sesuatu yang disembah. Umum, siapapun yang bisa disembah maka disebut ilahun. Yang dianggap bisa disembah namanya ilahun. Summa urrifa bi'al, kemudian dimakrifatkan dengan al, ya, ditambahi dengan al, wa hudhifatil hamzah, dan hamzahnya dibuang. Kemudian summa stu'mila fil ma'bud bihaqqin, kemudian digunakan terhadap perkara yang paling berhak disembah. Wa huwa al-ismul a'zam indal aktsar. Allah adalah nama yang paling agung karena dimakrifatkan dengan al, yang awalnya adalah ilahun, umum, Tuhan, lalu ditambahi al dan dibuang hamzahnya, maka dijadikan sebagai nama bagi sesembahan yang benar. Begitu. Jadi ada kajiannya, ada kajian bahasanya, gak kemudian gak ada aja gitu. Makanya ketika Nabi Musa misalnya dalam teks perjanjian lama Mas Edis, dia mengatakan apa? Elohim. Elohim. Elohim adalah kata jamak. Jamak tapi kembali kepada mufrad, tunggal. Namanya jamak li ta'zim. Kata jamak tapi menuju kepada satu sisi. Elohim. Ya, yang itu maknanya li ta'zim. Apa ta'zim? Untuk pengagungan. Kalau di dalam bahasa Inggris namanya of majesty gitu. Of majesty, saya lupa itu namanya. Plural of majesty. Plural of majesty. Jamak tapi merujuk kepada satu orang. Makanya berkali-kali Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menjaga Al-Qur'an, kami padahal Allah sendiri. Kami padahal Allah sendiri itu. Itu namanya plural of majesty. Kajiannya ada dalam ilmu bahasa Arab. Apakah bahasa Arab hanya ada sekarang? Apakah bahasa Arab hanya ada ketika Nabi Muhammad datang di Arab? Tidak, saudara. Kan begitu. Coba buktikan kepada saya, kamus Bani Israel, di dalam kamus mereka ada nama Yesus. Ada nggak nama Yesus di dalam kamus Bani Israel? Mungkin itu pertanyaan saya Mas Edis. Sekian, terima kasih. Baik. Ya, kita tunggu dulu waktunya sampai betul-betul berakhir ya. Kita tunggu waktunya sampai betul-betul berakhir. Ya, baik. Sekarang waktu saya Pak Ustadz ya. Ya. Baik. Nah, saya akan mulai ya. Saya akan mulai dengan sebentar ya. Yuk. Oke, waktunya kita mulai ya. Di dalam kitab Perjanjian Lama ya. Baik. Pertanyaan Pak Ustadz tadi adalah
bahwa tidak ada Yesus dalam bahasa Ibrani, kata Yesus dalam bahasa Ibrani. Sekalipun temanya agak sedikit melebar ya, karena memang umat muslim agak sedikit sulit kalau diajak diskusi. Walaupun sekelas Gus ya. Jadi begini ya Gus Wafi ya. Tema kita kan sebenarnya tentang Allah, bahwa tidak ada nabi yang memberitakan Allah selain daripada Muhammad. Tapi Gus Wafi menimpali saya dengan kata-kata, loh Yesus pun gak ada dalam perjanjian lama. Saya bilang, Pak Ustadz, Gus Wafi, betul. Karena kata Yesus itu sudah peyunanian dari kata bahasa Ibrani dari Yeshua. Tapi apakah masih bisa kita lacak akarnya? Masih bisa. Dari Yesus bahasa Yunani, jadi Yesus bahasa Indonesia, Jesus bahasa Inggris, ya kan? Bahasa Ibrani Yeshua. Nah, apakah muncul kata Yeshua di dalam perjanjian lama? Banyak sekali. Saya kasih contoh. Misalnya di dalam 1 Tawarikh 24 ayat 11. Yang ke-9 pada Yeshua, yang ke-10 pada Sekhania. Ya, Nehemia 11:26. Di Yeshua, di Molada dan Bet Pelet. Ya kan? Lukas 2 ayat 29, anak Yeshua, anak Eliezer, anak Yorim. Jadi Yeshua itu merupakan Ibrani dari Yesus, Yunani, Ibrani dari Yesus, dari peyunanian. Nah, sebenarnya Pak Ustadz, itu terjadi loh, di tengah-tengah kita itu terjadi. Ya. Modernisasi atau pengaruh budaya-budaya asing sampai sekarang itu terjadi. Seperti itu. Nah, sekarang kemudian pertanyaan yang kedua, saya jawab semua pertanyaannya ya. Kemudian referensi, tadi Pak Ustadz membukakan kitab ya. Nah, ini sayang 1000 sayang memang, sayang 1000 sayang. Ya. Pak Ustadz tadi membukakan lagi-lagi dari kitab yang dikarang-karang kemudian, kitab-kitab ulama. Ini yang sangat mengecewakan saya Pak Ustadz. Karena begini, karena Al-Quran itu mengatakan bahwa dirinya itu menjelaskan segala sesuatu, likulli, ya, segala sesuatu. Tapi Pak Ustadz tidak pernah membukakan Al-Quran, merujuk kepada Al-Quran sebagai referensinya. Nah, ini yang sangat-sangat menyedihkan memang ya, sangat-sangat menyedihkan. Nah, kemudian kembali ke tema tadi ya, bahwa tidak ada nabi yang memberitakan Allah selain daripada Muhammad. Begini Pak Ustadz poinnya, supaya nanti kita tidak balik-balik lagi. Gini, Al-Quran kan mengklaim, umat Islam lah mengklaim bahwasanya Tuhan yang kepadanya para nabi itu, yang para nabi itu beritakan adalah Tuhan yang bernama Allah. Begini Pak Ustadz, bagaimana mungkin, kita kaji secara ilmiah, bagaimana mungkin Musa, Daud, ya kan, Salomo, yang semuanya orang Ibrani memberitakan Tuhan bernama Allah. Sementara di dalam bahasa mereka kata itu nggak ada. Tolong nanti Gus Wafi pahami kata-kata yang sederhana ini. Kalau Anda mengatakan bahwa orang Indonesia itu menyembah Tuhan bernama Tungkriung, maka itu akan dengan mudah dipatahkan dalam kajian ilmiah, karena tidak pernah ada kata Tungkriung itu dalam bahasa Indonesia. Lalu bagaimana mungkin mereka memanggil-manggil menyembah Tuhan bernama Tungkriung, sedangkan kata itu aja nggak pernah ada di dalam ucapan-ucapan mereka sehari-hari. Nah, sama seperti Allah, tidak pernah muncul di dalam kamus bahasa Ibrani yang orang Islam mengatakan bahwa nabi-nabi orang Israel itu menyembah Tuhan bernama Allah. Nah, tolong nanti Pak Ustadz fokus dulu ke situ. Nah, bagaimana secara logis membuktikan bahwa bangsa Israel, Bani Israel menyembah Tuhan bernama Allah, sementara di dalam kamusnya bahasa Ibrani yang orang Israel itu berbahasa tidak pernah muncul kata itu. Bagaimana kita membuktikan itu secara ilmiah bahwa mereka menyembah Tuhan bernama Allah? Bahkan di dalam kitab Torah mereka tidak pernah muncul kata Allah itu barang satu kali pun. Terima kasih Gus Wafi. Silakan. Nah, terima kasih teman-teman. Fokus dulu ke situ Gus Wafi. Silakan. Ini direkam guys ya. Direkam jawaban saya setelah ini ya. Siap. Direkam jawaban saya ya. Yuk. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini bukan website saya ya, website orang kalian mengenai lafal Allah. Ini ya, ST Takla. Apa ini? Turathul Kanisah Al-Qibtiyah. Ini kajian kitab gereja Koptik ya, gereja Koptik. Ini sekarang ini ya, bayangkan. Gereja Koptik ini yang besar di Mesir, yang besar di Timur Tengah, saudara. Bagaimana mereka menanggapi lafal Allah menurut gereja Koptik? Oke, Sret. Asma'ullah fi kitabillah. Nama-nama Allah di dalam kitab Allah. Soal, ada soal di sini. Mahia asma'ullah fil kitabil muqaddas. Apakah ada nama Allah ya di dalam Alkitabul Muqaddas, di dalam Bible? Ada nggak nih nama Allah? Di sini dijawab. Ini bukan kata saya, al-ijabah jawabannya. Kalimatullah fil ibriyah. Kalimat Allah di dalam bahasa Ibrani, bukan Arab ini ya, bukan Arab ini. Ibriyah di dalam bahasa Ibrani, hiya Elohim cedir, selamat datang di kebenaran. Il, ada Elohim, ada il, makanya Israel, Ismail. Isma artinya mendengar, il artinya Tuhan. Makanya diberi nama Ismail, Tuhan mendengar, karena Nabi Ismail lahir setelah Nabi Ibrahim berdoa ingin punya anak. Il, Tuhan. Kemudian apa ini? Eliyun, Shaddai, Yehweh, cedir, Yehova, saudara. Esher, ya. Wafil Yunania, kalau di dalam bahasa Yunani, maka kalimat Allah sepadan dengan atau sama dengan Theos. Theos, saudara, Theos. Ini bukan kata saya, Mas Edis. Kata Turathul Kanisah Al-Qibtiyah. Gereja Kristen Koptik, isinya orang-orang alim dalam bahasa. Kenapa saya harus percaya Mas Edis? Mending saya percaya website resmi milik gereja Koptik, saudara. Kan begitu. Kanat kullu asma'illahi aslan tadullu ala sifatihi walakin ishtiqaqatul kathir minha. Ingat, lafal Allah, nama-nama Allah itu awalnya kembali kepada sifat-sifat Allah, lamun mushtaqnya banyak yang kembali kepada lafal asma Allah tersebut. Mushtaq, tahu mushtaq? Tidak tahu. Mas Edi tidak tahu mushtaq karena ada belajar bahasa. Nah, al-asma al-ammah mathalan di sini ya, min aqdami asma'illah, termasuk yang paling dahulu dari nama Allah, al-ma'rufah yang diketahui, lil jinsil bashari, sebagian jenis manusia, wa aktsaruha intisyaron, dan tersebar itu adalah il yang diketahui, il, Israel, Ismail. Kemudian ma'ashtiqaqihi, Elohim dari ilim, wa Elohim. Nah, ini sepadan dengan kalimat yang saya sampaikan di dalam kitab ini. Awalnya lafaz Allah adalah ilahun, il, Tuhan. Lalu dimakrifatkan karena berbahasa Arab, dimakrifatkan dengan al menjadi Allah. Hanya dimakrifatkan dengan al, lalu menjadi Allah untuk menunjukkan kehususan perkara yang disembah secara benar. Jadi awalnya adalah lafal il yang umum maknanya, ilahun padanan katanya ada. Begitu saudara. Ini namanya jawaban yang ilmiah, Mas Edis, pakai data. Ada datanya dari Kristen Koptik, gerejanya jelas, websitenya jelas. Saya belum menjelaskan yang YHWH dan Yesus, saudara. Sedangkan saya tadi mengatakan ada nggak kalimat Yesus? Oh, ini kan padanan kata katanya. Yeshua katanya. Loh, Yesus yang dituhankan di dalam perjanjian lama ada nggak? Kan sampai memiliki tema tidak ada nabi yang memberitakan Allah selain Muhammad. Sekarang saya tanya, ada nggak nabi di dalam perjanjian lama yang mengajak untuk menuhankan Yesus, saudara? Ada apa tidak? Saya tunggu sampai saya poligami, Mas Edis. Ya, saya tunggu sampai istri saya 3, Mas. Ada nggak nabi terdahulu yang ngajak Yesus dijadiin Tuhan? Dia, selamat datang di kebenaran, Mas Edis. Baik. Oke, biar saya semangat. tanggapi ya. Saya tanggapi karena semua saya catat poin-poinnya Ustadz Wapi. Oke, kita kirim dulu waktunya. Terima kasih teman-teman supportnya ya. Makasih teman-teman. Oke, saya mulai dari pertanyaan Ustadz Wapi yang pertama. Nah,
Ustadz Wafi tadi barusan lagi-lagi sangat-sangat mengecewakan. Orang Islam ketika ditanya, dia tidak membuka Al-Quran, dia buka kitab lain. Baik, karena mereka sesungguhnya tidak percaya lagi bahwa Quran itu sebagai kitab penjelas, itu hanya ada di bibir saja begitu. Buktinya tadi Ustadz Wafi akan membukakan sebuah web tanya jawab ya dari Kristen Koptik. Nah, tapi ada masalahnya begini. Ustadz Wafi mengatakan, untuk apa saya percaya kepada ini? Sebagusan saya percaya kepada ini katanya. Dia tidak percaya Al-Quran, teman-teman. Dia percaya kepada tanya jawab, website tanya jawab dalam bahasa Arab itu. Nah, di dalam website itu tadi dikatakan begini, bahwa kata Allah ya itu sama dengan Elohim, sama dengan Yahweh, di dalam bahasa Yunaninya sama dengan Theos. Bukan begitu, Ustadz? Nah, masalahnya begini. Di dalam bahasa Ibrani tidak muncul kata Allah itu. Tadi kan itu yang saya katakan. Kalau nama, kan umat muslim kan sering berkata-kata, kalau nama maka dia diterjemahkan lain, dia tidak sini, tetap Allah. Lihat Al-Quran kami, mau diterjemahkan dalam bahasa Yunani, mau diterjemahkan dalam bahasa apapun, Allah tetaplah Allah, tidak berubah. Nah ini standar gandanya. Padahal tadi yang saya tanyakan kepada Gus Wapi, di mana kata Allah itu muncul dalam bahasa Ibrani? Kan tidak muncul. Yang muncul kata Elohim. Lalu Pak Ustadz Wapi mengatakan kata itu, kata Allah sepadan dengan kata Elohim. Tapi celakanya saya akan bukakan satu ayat. Nih ya, saya akan bukakan satu ayat. Misalnya di dalam di dalam Mazmur 82 ayat 1. Nih, Mazmur Asaf. Allah berdiri di dalam sidang ilahi di antara para Allah. Nah, coba ini, di antara para Allah, para Elohim. Kalau memang Allah itu sama dengan Elohim, ada enggak di dalam istilah Arab para Allah? Ada enggak di antara Allah? Yang ada kan para ilah. Ya kan? Ilah-ilah, banyak ilah. Atau misalnya lagi nih. Ada satu kata seperti ini. Aku akan menjatuhkan hukuman kepada para Allah di Mesir. Perhatikan ini. Aku, Tuhan YHWH, akan menjatuhkan hukuman kepada para Allah. Di dalam bahasa Ibraninya itu para Elohim, kepada Elohim. Lu bayangkan ini Pak Ustadz, bagaimana ini kalau kata Allah itu sepadan dengan Elohim? Kan gak masuk akal gitu loh Pak Ustadz. Makanya saya bilang, kalau kita jujur-jujuran, kata Elohim itu padanan katanya dalam bahasa Arabnya itu ilah, bukan Allah. Karena Allah itu nggak pernah bisa dia para Allah nggak pernah ada. Tapi kalau para ilah atau ilah-ilah bangsa lain, mereka menyembah ilah-ilah yang bisu, yang tuli, ada memang. Nah, makanya itu sepadan juga dengan kata Theos. Nah, itu merupakan gelaran umum, sama seperti dewa, Tuhan, sama umum gitu loh. Tuhannya orang ini, Tuhannya orang itu, dewanya orang Mesir, dewanya, kan begitu. Kalau dalam bahasa Arab kan nggak ada istilah Allahnya Bani Israel, nggak ada. Yang ada itu ilahnya Bani Israel atau ilahnya orang Yunani, bukan Allahnya orang Yunani. Jadi ini udah cilaka ini Gus Wapi. Nah, kemudian begini Gus Wapi, satu hal yang paling fatal adalah nama-nama nabi di dalam Al-Quran itu ternyata tidak mengandung kata Allah, tetapi mengandung kata Yahweh. Contohnya Zakaria, Yahya, mengandung Yah. Makanya ada kata haleluya. Ya, umat muslim sering mengejek-ngejek haleluya katanya. Nggak tahu dia kalau nama nabinya itu mengandung Yah. Coba jelasin. Zakaria apa artinya? Yahya apa artinya? Kan itu mengandung nama Yah. Nah, tadi juga Ustadz Wafi sudah mengakui bahwa Allah itu adalah Yahweh. Nah, ini juga cilaka ini, bahaya ini. Oke, silakan Pak Ustadz. Aduh, berat. Terima kasih teman-teman supportnya, makasih teman-teman. Wah, dia 10.000 dapat dia. Silakan. Ini guru bahasa Arab diajari orang nggak ngerti Arab ini guys. Yuk, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim.
Dengarkan kalimat saya Mas Edis ya. Mas Edis tadi mengatakan kenapa saya tidak menggunakan Al-Quran. Saudara, Al-Quran itu bukan kamus bahasa Arab. Yang Anda tanyakan adalah padanan kata dari kata Allah. Ingat, sampai bertanya asal kata Allah dalam Ibrani apa, kan begitu. Pertanyaan Anda seperti itu. Kenapa kau udah pakai Al-Quran? Ya Al-Quran isinya Allah semua. Gak akan ada nama Yesus di sana. Gak akan ada nama YHWH. Makanya saya menggunakan pendekatan bahasa. Karena yang sedang Anda kritik adalah bahasa. Ingat Mas Edis, website yang saya pakai, ini ya, saya baca lagi ya. Kayaknya Mas Edis ini tuli atau gimana sih? Ini ya, saya ulangi Mas Edis. Sampai ini ngajari bahasa Arab kepada orang yang pernah juara bahasa Arab nasional gitu loh. Mas Edis. Ini Mas Edis, kalimat Allah fil ibriyah. Ibrani ini Mas Edis. Hiya Elohim, bukan sepadan dengan bukan. Dalam bahasa Ibraninya Allah itu adalah Elohim. Elohim ini kata apa? Ini namanya isim nakiroh Mas Edis. Tahu nggak isim nakiroh? Nakirotun qabilu al-mu'aththira awaki'un mauki'ama qad dzukira. Dalam kitab Alfiyah Imam Ibnu Malik ilmu nahwu sorof. Sampai nahwu sorof nggak paham Mas Edis. Sampai ilmu bahasa Arab nggak tahu 11, nggak bisa 11 sampean. Il ini nakiroh. Makanya di dalam kitab ini diterangkan ya, ini loh. Makanya El ya, Israel, Ismail, itu Tuhan. Kenapa kok tidak ada kata Allah kalian? Aduh, ini kok goblok ini ya. Gini loh. Rungono kuping ini. Ini. Summa urrifa bi'al. Dimakrifatkan ini ilmu bahasa Arab sudah ini. Dari kata il ya, il yang nakiro, kata umum, Tuhan artinya. Elohim, Tuhan, tapi menggunakan kata jamalit ta'zim, ya, plural of majesty dalam bahasa Inggris. Kemudian urrifa bi'al, dimasukkan al agar menjadi satu nama khusus sesembahan yang berhak disembah. Kenapa kok tidak ada Allahmu? Loh, Allah itu satu, tidak bisa dijamakkan lagi Mas Edis. Kalau Tuhan, kalau kalimat Tuhan baru bisa dijamakkan. Tuhan kalian, Elohim, Tuhan kalian bisa. Atau wafil Yunaniyah, di dalam bahasa Yunani Theos, bisa dijamakkan. Tapi ketika sudah dimarifatkan dengan al, dalam Alfiyah Imam Ibnu Malik diterangkan al harfu ta'rifin awillamu faqat fanamatun arraf takul fihi nama. Jadi al maka tidak bisa dijamakkan lagi. Ini namanya ilmu bahasa Arab saudara. Gitu loh. Gimana Mas di sini? Ajari bahasa Arab gitu loh. Ini coba lihat kitab Anda ini ya. Kejadian 1 ini, kitab Anda ini. Ini kitab sampean ini ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dapat dari mana lafal Allah ini? Kalau kata kamu, saya tidak sedang menyamakan YHWH dan Allah ya, karena saya sedang membaca literasi di dalam Kristen Koptik. Di dalam Kristen Koptik mengatakan Allah itu sama dengan YHWH. Di sini saya tidak sedang menyamakan. Nah, sekarang saya tanya, kalimat Allah kamu dapat dari mana Mas Edis? Allah ini apa kalau dalam bahasa Arab? Allah. Ada nggak? Di dalam ini ya, Van Dijk, kita buka Bible yang berbahasa Arab. Pakai apa di sini? Fil bad'i khalaqallah. Jediar pakai Allah. Kenapa kau tidak pakai YHWH dalam bahasa Arab Mas Edis? Fil bad'i khalaqo YHWH as-samawati wal ard. Kenapa kau tidak gitu? Allah ini kalau dalam bahasa Indonesia itu tulisannya Allah. Dapat dari mana kamu Allah? Katanya kamu Allah ini yang membawa hanya Muhammad. Allah ini hanya diperkenalkan oleh Muhammad kata kamu. Di Arab ini hanya yang disembah Allah, selain Arab tidak ada yang nyembah Allah. Loh kamu kok pakai di sini? Kata Allah kok dipakai di sini? Coba diganti. Ada nggak Bible yang berbahasa Arab? Coba tunjukkan kepada saya. Bible berbahasa Arab, Kejadian 1 ayat 1 berbunyi begini. Fil badai khalaqa YHWH as-samawat. Ada nggak? Ada nggak seperti itu Mas Edis? Kok malah jiplak? Katanya hanya Nabi Muhammad yang bawa. Gimana sih Mas Edis? Gitu loh. Ada ilmu bahasanya Mas Edis. Ada ilmu bahasanya, sehingga ketika Nabi Musa menyampaikan kepada Tuhan Elohim, ya, itu mengatakan dalam kalimat nakiroh, dalam kata umum Tuhan, begitu loh. Sekian, terima kasih. Kenapa? Kalau ada pelanggaran? Gak tahu, gak paham saya. Lanjut aja. Oke, saya lanjut aja ya. Saya lanjut aja. Oke, baik. Saya tanggapi ya, kita tanggapi satu persatu.
Jadi pertama Pak Ustadz, tadi yang Pak Ustadz salah mengerti, saya tidak menanyakan padanan kata. Makanya kalau umat muslim ditanya Pak Ustadz, apakah nama Tuhannya para nabi itu adalah Allah? Mereka akan menjawab, semuanya akan menjawab iya, sesuai dengan ayat di dalam Al-Quran. Saya bukakan ayatnya dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat Toha ayat yang ke-14, di mana di situ narasinya bahwa Musa ketika dia berjumpa dengan api ya di lembah Tua, ada suara dari pohon yang menyala itu ya, dikatakan begini, innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah selain daripada saya. Nah, ini menjadi kenapa saya katakan ini telah membuat Ustadz Wafi dan teman-teman muslim tergelincir di dalam sebuah, aduh saya kalau ngomong nggak enak ini nanti ya, di dalam sebuah kesesatan. Kenapa saya katakan begitu? Begini, kita tahu bahwa Musa itu bukan orang Arab. Kita tahu bahwa Musa itu tidak mungkin ngobrol dengan bahasa Arab kepada Tuhan, pasti dengan bahasanya Musa. Nah, kalau ditanya bahasanya Musa apa, nanti Ustadz juga nggak tahu kan gitu. Karena kata-katanya begini, innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Makanya umat muslim sangat percaya nama Tuhan itu adalah Allah. Nah, makanya tadi saya bilang begini, ini fitnah. Kenapa? Karena tidak pernah ada kata Allah itu dalam bahasa Ibrani. Lalu Pak Ustadz membukakan satu kitab, ya satu blog ya, satu tanya jawab. Sayang sekali memang Quran tidak berguna bagi mereka teman-teman untuk menjelaskan. Nah, di dalam blog itu dikatakan bahwa Allah sepadan dengan Elohim. Nah, masalahnya di dalam Bible yang barusan Pak Ustadz buka, kata Elohim yang Anda katakan sepadan dengan kata Allah itu bisa merujuk kepada apapun. Bayangkan, aku akan menjatuhkan hukuman kepada para Allah, kepada para Elohim. Coba secara kaidah bahasa hancur nggak itu? Secara kaidah bahasa Arab kan nggak bisa. Harusnya aku akan menjatuhkan hukuman kepada para ilah di Mesir, bukan para Allah, karena kata Allah tidak pernah muncul dengan kata-kata para, gitu loh. Di dalam Al-Quran nggak pernah ada itu. Allah selalu berdiri sendiri. Nah, sekarang ke poin ininya Pak Ustadz. Ya, saya catatin semua ini. Kemudian ada kata il tadi, ya Ismail, Yisrael. Di dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya bukan il tapi el. Ya permasalahannya apa? Karena kan harokat kan nggak ada yang e di dalam bahasa Arab, ya kan? Iya kan? Masalahnya kan tanda baca kan nggak ada yang e, tanda baca hanya ada i, ya kan? Kemudian a, ya kan? Ya. Nah sekarang masalahnya begini, kata el itu bisa berdiri sendiri di dalam bahasa Ibrani, seperti El Roy, Elyon, ya kan? El Shaddai bisa berdiri sendiri. Dalam bahasa Arab bisa berdiri sendiri il, kan nggak bisa. Selalu dia muncul nempel di belakang, gitu loh. Ismail, Israel, ya kan? Kan hanya seperti itu. Nah tapi kita ke poin utama. Ini Pak Ustadz tolong jawab ini Pak Ustadz. Gini, kalau kita benar-benar serius Pak Ustadz, coba tolong Pak Ustadz, ini poin penting, tolong dicatat ya teman-teman ya. Tolong sebutkan satu nabi yang membawa nama Allah di dalam namanya, di dalam Al-Quran. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Nggak ada. Tapi dia bukan nabi. Satu-satunya dalam literatur Islam yang membawa nama Allah itulah adalah Abdullah, ya kan? Hizbullah, Abdullah, ya kan? Abdullah, ada lahnya. Tapi sayangnya nabi-nabi di dalam Al-Quran, Zakaria, Yahya, sama dengan nabi-nabi di dalam Bible, Yesayahu, Zakaria, ya kan? Yehezkiel ada yahnya, Yesua ada yahnya. Nah makanya Pak Ustadz, kenapa orang Islam mengatakan nama Tuhannya Allah tapi ada yah di dalamnya? Silakan, ini permasalahan berat ini Pak Ustadz. Terima kasih. Silakan. This. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan.
Aduh, Mas Edis, Udah putus asa dia. Sudah saya jelaskan ya. Kenapa tidak ada istilah para Allah? Allah-Allahmu. Saya sudah jelaskan dari awal, Mas Edis. Kata Allah itu makrifat. Sampai paham gak sih isi makrifat? Kok saya harus ngulangi sampai berapa kali ini? Lafal ilah dijamakkan bisa, Mas Edis. Namanya alihah. Tuhan-Tuhanmu. Dalam Indonesia, ilah-ilahmu. Dalam bahasa Arab, alihah. Ilahun. Lafal tunggalnya ilahun. Jamaknya alihah. Namanya jamak taksir. Dalam bahasa Arab namanya jamak taksir. Paham gak sih, Mas Edis? Mungkin Sangat gak? paham Pak Ustadz. Nah, oke. Kalau sudah menjadi isi makrifat, ya, yang menunjukkan satu oknum, ya gak bisa dijadikan jamak lagi, Mas Edis. Kalau nggak pernah belajar bahasa Arab, memang nggak pernah bisa menjelaskan ini. Lalu, contoh Mas Edis mengatakan, ada nggak dakwah nabi-nabi terdahulu di dalam Al-Quran? Mintanya Al-Quran ini, guys. Mintanya Al-Quran ya, yang membawa nama Allah. Ya banyak, Mas Edis. Banyak. Di dalam surah An-Nahl misalnya. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Setiap rasul yang diutus oleh Allah, mereka akan memerintahkan kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh nih. Kalau kita lihat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Nah, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Apa? An aqimud din wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaihi Allah ilaihi Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Banyak, Mas Edi, banyak sekali. Banyak. Minta berapa ayat sampean? Ya. Ketika kemudian Nabi Hud ya, wa ila akhahum huda. Ketika diutus kepada saudara kalian Nabi Hud. Wa ila thamud akhahum huda. Ani'budullah. Ya. Sembahlah Allah. Tidak ada selain perkara yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Berkali-kali di Al-Quran itu, Mas Edis, berkali-kali. Minta ayat yang mana sampean? Dari Nabi Nuh ada, Nabi Musa ada. Sekarang saya tanya, Mas Edis, pertanyaan saya belum dijawab. Kenapa di dalam Kejadian lafal bahasa Arab di dalam Bible? Coba tampilkan, Mas Edis, Bible yang berbahasa Arab kepada saya. Pakai lafal Allah atau YHWH di dalam Kejadian 1 ayat 1. Ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 3, 5, 4, pakai lafal Allah apa pakai lafal YHWH? Gak malu sampai, Mas Edis? Ya, menyerang kata Allah padahal di kitab Anda tertulis Allah semua. Bayangkan itu. Ini ya. Saya kasih contoh, Mas Edis. Dalam Kejadian misalnya, Kejadian 1. Ini kok pakai lafal Allah semua, Mas Edis? Ini. Wada'allahu nur nahara wa ra'allahu nur annahu hasan wa qala Allah liyakun nur fakana nur fil bad'i khalaqallah. Kok pakai Allah semua di sini? Fa'amalallahu al-jilda. Kok pakai Allah semua ini? Wada'allahu al-jilda sama wa qala Allah litajtami'a al-miyah tahta as-sama. Kok pakai Allah semua di sini, Mas Edis? Coba tunjukkan kepada saya. Ayolah. Anda mengkritik lafaz Allah, tapi kitab Anda pakai lafaz Allah gitu loh. Dari mana sampai dapat lafaz Allah itu? Dari mana? Kalau tidak ada kata-kata para Allah, Allahmu, itu isi makrifat namanya, saudara. Sampai kalau gak ngerti isi makrifat, belajar bahasa Arab dulu sebelum diskusi dengan orang yang pernah juara bahasa Arab gitu loh. Masa lafaz Allah ada semua di kitabnya gitu? Mau ngajarin? Allah karim, Mas Edis. Ganti. Terima kasih Bang David. Terima kasih Allahnya. Sekian. Tanggapi ya. Oke. Saya tanggapi, Pak Ustadz. Ya. Makin menarik diskusi kita ini, tapi sangat disayangkan ya, sekelas Gus pun ya tidak paham-paham. Pak Ustadz, saya sudah pernah mengatakan di dalam diskusi kita yang lampau, saya men-challenge
Kalau ada umat muslim yang bisa menunjukkan kata Allah di dalam terjemahan LAI, saya terjun dari Monas, sudah saya bilang. Tidak ada di dalam terjemahan LAI kata Allah, tidak pernah muncul satu kali pun. Yang muncul itu kata Allah. Begitu loh. Allah sama Allah nggak sama. Kalau Allah itu 5 hurufnya Latin, A L L A H. Kemudian kalau Allah hurufnya 4, alif lam lam ha. Aduh. Kan seperti itu Pak Ustadz. Oke lah. Tapi gini Pak Ustadz, intinya begini. Pak Ustadz tidak boleh loh, Gus Wapi tidak boleh membahas atau mempermasalahkan terjemahan. Namanya terjemahan, ya kan? Kalau terjemahan nggak boleh kita merujuk kepada itu sebagai satu patokan yang mutlak. Kita harus kembali kepada naskah aslinya. Nah, begini Gus Wapi, apakah di dalam bahasa aslinya kata Allah itu muncul? Jawabannya kan nggak muncul. Di dalam naskah Bible berbahasa Yunani kata Allah tidak muncul. Di dalam Torah, di dalam Tanah Torah Nevi'im Veketubim, ya, tidak pernah muncul juga kata Allah. Nggak pernah. Makanya tadi Gus Wapi mengatakan begini, para nabi di dalam Al-Quran mereka mengatakan bahwa nabi-nabi itu sesungguhnya beribadah kepada Allah. Saya katakan itulah fitnah. Kenapa fitnah? Tolong Pak Gus Wapi camkan ya. Tidak pernah kata itu muncul dalam bahasa para nabi. Lalu bagaimana mungkin Anda nekat mengatakan bahwa nabi-nabi tersebut berbakti kepadanya? Sama tidak pernah kata tungkriung muncul dalam bahasa Indonesia. Lalu bagaimana Anda nekat mengatakan sesungguhnya orang-orang Indonesia itu mereka menyembah kepada tungkriung? Loh, kami nggak punya kata itu Pak Ustadz. Seperti tidak ada para nabi di dalam Bani Israel yang punya bahasa Allah di dalam bahasa mereka. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ini tidak pernah Ustadz singgung ini dari tadi dia ngeles. Pak Ustadz, ya. Kenapa saya katakan bahwa Muhammadlah satu-satunya nabi yang memberitakan sesembahan bernama Allah? Karena Muhammad satu-satunya nabi setelah Musa ya yang tidak tahu hukum Taurat. Itu Pak Ustadz, ini miris. Setelah Musa, semua para nabi itu rujukannya adalah hukum Taurat. Rujukannya hukum Taurat. Cuman Muhammad satu-satunya nabi yang tidak tahu hukum Taurat. Makanya sebenarnya dia itu sudah didiskualifikasi sebagai nabi. Setelah Musa, semua nabi itu rujukannya hukum Taurat. Coba nabi siapa setelah Musa yang tidak merujuk kepada hukum Taurat? Gitu loh. Nah, sekarang begini Pak Ustadz, nabi-nabi setelah Musa itu namanya mengandung nama Tuhannya. Contoh, Yehezkiel ada YHWH-nya, Yahnya. Kemudian Yesayahu ada Yehnya. Bahkan Yesus sendiri, Yeshua ada Yahnya, Yahweh menyelamatkan. Nah, di dalam Al-Quran Anda ada 2 nabi ya setelah Musa, namanya adalah Zakariyah, ada Yahnya, kemudian Yahya. Pak Ustadz, ini miris. Kenapa saya katakan miris? Kenapa tidak ada satu nabi pun yang mengandung nama Allah di dalam namanya? Gak ada. Adapun itu bapaknya Muhammad, namanya Abdullah. Tapi sayang, kata Muhammad, dia ada di neraka. Nah, kita kalau mau jujur-jujuran Pak Ustadz, sebenarnya begini, sebenarnya Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy, oleh pagan Quraisy dalam masa Fatrah. Nah, masalahnya Allah ini di blender ya, dibuat seolah-olah menjadi Tuhan sesembahannya Bani Israel. Inilah fitnah yang keji yang dipercayai oleh banyak orang. Sungguh miris. Silakan. Tanggapannya. Berat ini, makin berat ini sebentar lagi. Anak mau bisa bahasa benar guys. Silakan. Ya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya salah lawan saya ini. Berat. Lawannya sama sekali gak bisa bahasa. Bayangkan. Kenapa nama-nama nabi tidak ada unsur-unsur Allah. Padahal nih,
Di dalam kitab Anda, ya, semua nama nabi, ya, semua nama nabi di dalam kitab Anda tidak ada yang ada unsur Yesusnya. Bayangkan. Ada unsur Yesusnya. Aduh, ya Allah. Gini loh, gini Mas. Seharusnya sampai tampilkan data kepada saya, ya, tampilkan data kepada saya bahwa nabi-nabi terdahulu mengajak untuk menyembah kepada YHWH. Sampai kan tidak mau terjemah nih, nggak mau nih terjemahan. Saya tadi sudah menampilkan Bible Anda yang berbahasa Arab pakai lafal Allah. Bayangkan, Bible yang berbahasa Arab yang dipakai orang seluruh dunia pakai lafal Allah. Seharusnya kenapa kok udah pakai lafal YHWH saja kalau memang berbeda? Kalau memang berbeda Allah dengan YHWH, kenapa kok udah pakai lafal YHWH saja ketika diterjemah? Bukankah YHWH itu adalah al-ismu asy-syakhsi, nama pribadi? YHWH kan Anda anggap nama pribadi kan? Bukan, itu namanya apa ya? Proper name kan? Proper name, bukan generic name kan? YHWH menurut Mas Edis adalah proper name, nama pribadi, bukan generic name, bukan nama umum. Coba tampilkan kepada saya Bible bahasa Arab ketika menerjemah YHWH menggunakan lafal YHWH. Seharusnya tetap jadi YHWH karena nama pribadi. Edis mau ke Amerika kek, mau ke Madura kek, mau ke Sulawesi tetap Edis. Kok jadi dari YHWH jadi Allah? Coba tampilkan kepada saya Bible yang menerjemah dengan YHWH. Kan YHWH proper name menurut Anda. Kalau nabi-nabi terdahulu yang menyebutkan lafal Allah itu ada di dalam Al-Quran. Sampai kan ngomong Al-Quran tadi. Ada nggak di dalam Al-Quran? Saya kasih contoh. Tulis ya, di dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, ayat ke-65. Ya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda. Kami mengutus terhadap kaum Ad, yaitu Nabi Hud. Apa kata Nabi Hud? Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Kata Nabi Hud kepada kaumnya, ayo menyembah kepada Allah. Ini saya kasih lafadznya Mas ya. Saya kasih lafadznya. Bedakan Allah sama ilah Mas. Sampai enggak paham dari tadi ini. Qala ya qaumi i'budullah Allah. Ini kan ada 4 hurufnya. Loh, kalau tasydid itu 1 ya, ingat ya. Awwala mithlaini muharrakaini fi kilmatinid gimlaka mithli sufafi. Itu dalam alfiyah ilmu nahwu sorof bab terakhir, itu gham namanya. Kalau ada tasydid itu menunjukkan ada 2 lam, 1 2 di tengah ini dihitung 2 bro, karena tasydid itu ada 2 lam jadi 1, namanya itu tasydid. 5 ini, ayo kon Allah ada 5. Sampai tidak paham bahasa Arab gitu loh ngajari saya. Malakum min ilahin, beda sama ini. Lafal ilahun ya, lafal ilahun itu nakiroh umum artinya. Lalu didatakan al nih, didatakan al jadi Allah. Ketika sudah jadi Allah, maka tidak bisa dimaknai para-para, gak bisa. Karena ini sudah menjadi isim ma'rifat gitu loh. Atau kalau kita baca di dalam ayat yang lain, sampai tidak mau terjemahan, coba tampilkan kepada saya ya. Musa mengajak YHWH dalam bahasa Arab, dalam bahasa semuanya. Kenapa kok tidak diterjemah YHWH padahal proper name? Kenapa kok diterjemah Allah Mas Edis? Ada nggak datanya? Atau di dalam surah yang lain, surah Hud ayat ke-50, wa ila 'adin akhahum huda, ya qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Banyak ayat yang seperti ini, banyak gitu loh. Allah, kata Allah mau jadi bahasa apapun tetap Allah. Tetap Allah, karena sudah dimarifatkan dengan al. YHWH diterjemah bahasa Arab jadi Allah, gak malu. Pakai lafaz Allah, gak malu sampean pakai lafaz Allah. Seharusnya tetap YHWH saudara. Mana YHWH-nya? Kok ganti-ganti nama gitu? Kok jadi Allah? Sekian. Terima kasih. Gak disinggung sama sekali. Nampaknya Ustadz Wafi menghindari pengakuan yang sangat memberatkan bahwa Allah sama dengan YHWH. Oke, baik. Tadi pertanyaan saya begini Pak Ustadz Wafi, di mana di dalam Al-Quran ada nabi yang mengandung kata Allah di dalam nama dirinya? Tadi saya bilang tidak mungkin ada muslim yang bisa menunjukkan itu, nggak mungkin. Lalu Pak Ustadz membuka di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-65, dikatakan di situ bahwa Nabi Hud ya kan mengajak satu kaum, yaitu kaum Ad,
supaya mereka menyembah kepada Allah. Tapi sayang seribu sayang, ini sayang seribu sayang Pak Ustadz. Begini, kalau ditanya umat muslim, tolong siapa Hud itu? Ya kan? Dia hidup pada masa pemerintahan siapa? Ya kan? Suku bangsanya apa? Bahasanya apa? Tidak akan mungkin umat muslim bisa menjawab. Gak akan. Makanya begini, Nabi Hud ini ditengarai adalah sosok fiktif yang muncul di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena umat muslim tidak akan bisa membuktikan satu literasi pun tentang Hud ini. Ini mohon maaf ini, bahasa saya agak sedikit vulgar. Begini Pak Ustadz, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang mengatakan bahwa Quran itu di dalam surat An-Nahl ayat 89 dikatakan bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Tolong jelaskan kepada saya tentang Nabi Hud ini. Siapa Hud ini? Ya kan? Nanti kalau ditanya nasabnya kalian meninggal dunia. Pasti dari kitab karangan gitu loh. Pasti dari kitab karangan. Semua yang kalian ungkapkan itu pasti tidak ada dari Al-Quran, karena sesungguhnya kalian tidak percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Nah, kembali ke tema yang awal tadi Pak Ustadz. Nih, sebenarnya ya kita jangan panjang lebar capek-capek. Sebenarnya begini Pak Ustadz, Al-Quran itu sendiri mengklaim bahwa Tuhannya ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu sama dengan Tuhannya umat muslim. Tapi sayang, ini merupakan sebuah keputusasaan untuk menyamakan Tuhan dengan agama lain. Makasih Bang Yosua. Lihat ya, saya akan ingat. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, ini poin pentingnya ini. Tolong semua umat muslim ingat ayat Al-Qur'an ini, jangan kalian lupa. Nih, katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kepadanya lah kami berserah diri. Loh, kalau kata Pak Prabowo, sorry ye. Kenapa saya katakan sorry ye? Tidak sama Tuhan kita Pak Ustadz. Di dalam Bible nama para nabi itu mengandung nama Yah. Sementara di dalam Al-Quran menyamakan diri. Contohnya Yahya dan Zakaria kan mengandung nama Yah. Tapi kalian, karena kalian sudah menuhankan Zuma, kalian mengejek. Haleluya kata kalian. Ini kan kalian itu sebenarnya telah mengejek nama Yah itu. Padahal nabi kalian ada dua, Zakaria dan Yahya. Tolong jelaskan Pak Ustadz. Tapi kalau menjelaskan jangan dari kaidah bahasa Arab. Karena kalau ditanya Zakaria orang mana, pasti jawabannya bukan orang Arab. Karena kalau orang Arab, zakar itu apa sih? Kan burung. Bahasa Arab burung itu kan zakar. Makanya nggak mungkin Zakaria itu orang Arab. Zakaria itu di dalam literatur Islam orang Yahudi. Yahya juga orang Yahudi. Jadi mustahil menjelaskan definisi namanya menurut kaidah bahasa Arab. Iya. Sama seperti nama orang Batak, Luhut Panjaitan, dijelaskan menurut kaidah bahasa Jawa. Ya nggak nyambung. Masa nama Luhut diterjemahkan menurut kaidah bahasa Arab? Nggak bisa. Harus bahasa dari mana nama itu berasal. Seperti itu Pak Ustadz. Jadi tolong merujuk ke situ. Tadi Pak Ustadz sudah mengakui bahwa Allah itu adalah Yahweh. Tapi sayang, sorry ye. Ternyata berat nih. Ini guys. Berat. Makasih Bang Yosua. Ya.